Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua semuanya, terutama kepada bunda ya, para bunda yang sudah menanggapi video saya, terutama di bagian stimulasi dari tiduran keduduk. Di situ saya jadi tahu bahwa banyak juga ya para orang tua yang belum paham mengenai latihan ini. Mereka hanya berfokus kepada supaya anak berjalan itu bagaimana, tapi tanpa memperhatikan step by stepnya. Sebenarnya makna dari latihan dari terlentang keduduk dan juga dari tengkurap keduduk ini adalah untuk penguatan otot-otot, yaitu otot perut, otot pinggul, dan juga otot punggungnya. Nah, ada orang tua yang memang menganggap bahwa hal ini tidak penting, dan saya pun menemuinya di lapangan. Mereka menganggap bahwa yang penting bisa jalan, Bu. Tapi sebetulnya hal ini salah, karena segala sesuatunya kan sudah ada urutannya sesuai dengan milestone, bahwa perkembangan motorik anak itu dimulai dari posisi miring, kemudian tengkurap, sampai dengan berjalan itu sudah ada juga ketentuan usia berapanya, dan itu jangan sampai terlewatkan satu pun, termasuk gerakan yang ini tadi. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa hal bahwa memang latihan ini kalau tidak cukup bagus atau tidak cukup matang dilakukan, maka biasanya anak-anak itu bisa jalan mungkin, tetapi tidak cukup stabil, terutama di area pinggulnya. Bisa saja dia jalan tapi masih gemeteran, atau masih kayak cenderung lemes-lemes kayak mau jatuh, kaki menapak bisa, tetapi cenderung masih tidak kokoh. Makanya latihan ini sangat perlu diberikan. Sebenarnya tidak harus dilakukan di bola gym ya Bun, ini bisa dilakukan di atas matras atau di atas karpet, apapun yang sekiranya masih aman tetapi tidak terlalu empuk. Saya tidak menyarankan latihan ini diberikan di atas kasur busa misalnya, karena jika dilakukan di atas busa, anak cenderung malah lebih turun sehingga tidak melatih ototnya. Dan biasanya pada saat latihan ini memang kita harus arahkan dulu, kita bantu dulu. Pada saat anak mau dilatih dari posisi tengkurap keduduk, pastikan bahwa kedua lengan anak ini sudah cukup kuat ya untuk menyangga. Jadi biasanya kalau sudah sering dilakukan tummy time, dia bisa tuh ngangkat lengannya lurus. Kalau dia sudah bisa seperti ini, maka bisa dilanjutkan dengan latihan dari tengkurap ke duduk. Nah, pada saat anak udah dalam posisi tangannya itu lurus, kita bisa arahkan dengan cara pegang pinggulnya, kemudian tarik ke belakang untuk menuju ke posisi duduk. Pada saat kita menarik pinggul, biasanya nanti yang terjadi gerakan di akhirnya adalah anak itu lututnya menekuk. Nah, saat sudah tercapai satu gerakan duduk, kita bisa luruskan kedua kakinya untuk ke depan. Lalu untuk latihan dari posisi terlentang ke duduk, tidak hanya dilakukan di atas bola gym. Jadi ini bisa dilakukan di mana saja ya Bun, di atas karpet, di atas matras, di permukaan manapun asalkan tidak terlalu empuk tetapi safety ya. Jadi nanti kita bisa miringkan anak ke satu sisi dengan cara kita pegang tangan di sisi yang lain ya. Kita pegang tungkainya, kita tahan dulu supaya nanti dia bangun itu akan lebih mudah. Biarkan dia untuk bisa menahan dengan tangan yang sisi lainnya untuk bisa mendorong menuju gerakan duduk. Sama seperti di gerakan di bola, akan tetapi ini berada di permukaan datar. Kalaupun mau memakai batuan bantal, boleh ya di awal, tapi nanti tetap harus ditingkatkan, dilatih lagi di permukaan yang datar. Jadi, kalaupun mau di atas bantal, bisa dibantu dengan di atas bantal dulu. Kemudian setelah di atas bantal, dia bisa melakukannya tanpa dibantu, baru kita bisa tingkatkan lagi dengan melatihnya di atas permukaan yang datar. Kemudian ada juga bunda yang bertanya mengenai posisi saat menyusui. Memang di saat menyusui itu kita juga disarankan untuk menggunakan kedua sisi, ya, payudara kanan dan payudara kiri. Ini juga ada hubungannya dengan kekuatan dari salah satu sisi tubuh anak. Kalau anak terbiasa menyusu berada di sisi payudara kanan, ya, maka biasanya
otot-otot yang sisi kanan anak itu cenderung lebih bagus dibandingkan otot-otot yang sisi kiri. Karena pada saat posisi menyusu, anak itu tentu bergerak bebas di area sisi kanan tubuhnya. Begitu juga jika anak ini menyusu pada area sisi kiri kita. Jadi ini harus dilakukan pada kedua sisi untuk bisa menyeimbangkan kedua sisi otot tubuh dari anak.